Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, kali ini kita mau bahas singkat ya. Di video kali ini Koci bakal mencoba memberikan analisa secara terperinci dan dalam sedalam-dalamnya terkait dengan eh, soal-soal TOEFL ya guys. Soal-soal TOEFL. Mungkin lebih tepatnya pada bagian structure and written expressionnya ya guys, karena kan di sana berisikan banyak macam formula dan grammar ya, struktur bahasa Inggris. Nah, kita akan ada dua jenis ya guys ya, ada pembahasan yang simple dan ada pembahasan yang terperinci ya. Jadi nanti kalian bisa lihat sendirilah yang mana yang bisa kalian pahami dengan kemampuan kalian sendiri ya guys. Oke, nah sekarang kita langsung aja kita maju kepada materinya guys ya. Nah, jadi ini ada Coach udah pilih satu soal gitu ya. Soal yang pertama. Ini kita akan bahas serinci-rincinya atau sesimpel-simpelnya dulu kali ya. Gimana apa break out gitu guys, break out soal ini supaya kita tahu setiap fungsi dari setiap kata, sama kita jelasin juga terjemahan dalam bahasa Inggrisnya gimana, bahasa Indonesia gimana ya. Oke, kalau coaching ngomongnya agak kecepatan dikasih tahu ya guys ya. Nah, jadi ini ada soal, coach bacain dulu. The North Pole blank gitu ya, bla bla bla, a latitude of 90 degrees north titik. Nah, terus yang kosongnya di setelah pole. Terus yang pilihannya kita lihat di sini ada pilihan A itu has, pilihan B it has, pilihan C is having, sama pilihan D-nya which is having. Oke. Nah, kita ke pembahasan simple dulu kali ya. Baru nanti kita break out gitu guys. Kita break through to pieces gitu ya. Nah, jadi kalau pembahasan simpelnya intinya kan kalau di sini kita lihat nih kata North Pole, the North Pole yang di sini. Nah, dia kan berada di depan. Berarti kalau dia berada di depan otomatis dia berfungsi sebagai apa guys? Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai subjek, ya kan? Jadi kita tulis di sini fungsinya sebagai subjek. Ya, the subject of the sentence. Nah, sekarang kita lihat biasanya gitu kan. Biasanya setelah subjek itu pastinya adalah verb, guys. Biasanya ya. Ini Koci balik lagi mengatakan biasanya. Jadi otomatis kita mungkin bisa taruh di sini yang kosong. Itu adalah verb ya guys. Let's say yang kosong ini adalah verb. Maka kita coba cari yang bermakna verb gitu ya. Nah, terus setelahnya ya ini kita udah sama-sama tahu ya guys, kalau setelah verb ini udah pasti objek gitu ya. Jadi kita draw aja di sini, belakangnya kita pasang objek. Nah, jadi subject verb object. Di soal TOEFL itu selalu akan mengacu kepada satu prinsip ini guys ya, subject verb dan objek selalu ya. Nah, sekarang kita lihat verbnya yang missing, yang hilang ya. Maka kalau verbnya yang hilang kita cari aja dari pilihan A, B, C, dan D mana yang ada verb gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan dari pilihan A, B, C, dan D semuanya ada verb ya. Has, ini verbnya has is having, verb ing, sama is having juga verb ing. Nah, sekarang kita lihat yang mana dari pilihan verb ini yang cocok untuk menyatakan, melengkapi kekosongan hati kalimat ini guys ya. Nah, kalau kita lihat dari sini subjeknya kan the North Pole ya, berarti dia single ya kan.
Ini subjeknya single. Kenapa single? Karena nggak ada s, ya kan? Jadi dia subjek singular. Singular. Nah, sekarang kita balik lagi guys. Subjeknya singular, maka harus pakai has. Kalau subjeknya plural gitu ya, the North Poles. Ini kita buat note aja di sini guys. The North Poles, maka dia jadinya have. Ya, pakainya have. Oke. Nah, sekarang kita lihat makna dari kalimatnya. Ya, makna dari kalimatnya. Kata apakah ini menyatakan suatu kejadian yang sedang berlangsung? Nah, kalau kita lihat North Pole terus latitude of 90 degrees itu kan bukan sesuatu yang sedang berlangsung guys, tapi itu adalah sesuatu yang merupakan fakta ya. Jadi karena dia merupakan fakta, maka kita nggak bisa pakai yang verb ing, sehingga kita harus coret pilihan C dan pilihan D. Nah, kita ada coret nih pilihan C dan D. Sekarang kita lihat antara pilihan A dan pilihan B. Nah, apakah kalimat ini ada subjeknya? Nah, tadi kan kita udah bahas kalimat ini punya subjek. Apa subjeknya? Yaitu the North Pole. Sehingga kalau subjeknya udah ada, maka kita nggak perlu subjek lagi guys. Oke? Kita nggak perlu subjek lagi. Pilihan B memiliki subjek. Ini dia. Kata it di sini berfungsi sebagai subjek. Subjek pengganti ya, namanya pronoun. Jadi kita nyebutnya ini yang untuk it itu namanya pronoun dalam bahasa Inggris ya guys ya. Nah, jadi dia adalah pronoun pengganti subjek utama. Karena di kalimatnya sudah ada subjek, maka kita nggak perlu double subjek guys. Nah, maka dari itu pilihan B juga dihapus. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Nah, ini dia nih. Jawaban A yang paling tepat melengkapi kalimat ini, sehingga kita bisa tulis di sana. Kita ubah dulu. Jadi di sini kita tulisnya adalah kata has. Green aja kali ya guys warnanya ya. Nah, jadi the North Pole has a latitude of 90 degrees north. Titik. Nah, gitu guys ya. Kita harus pahami dulu yang dibutuhkan apa. Ya. Nah, sekarang kita udah bahas ini secara simple. Sekarang kita bahas secara detail. Ya. Kita bahas secara detail kalimatnya aja guys. Jadi the North Pole has a latitude of 90 degrees north. Karena kita udah nemu jawabannya nih. Nah, sekarang kita akan bahas kalimatnya. Ya, kita break through kita kalimatnya guys. Ini kita dihapus dulu. Terus kita buat lagi. Nah, dihapus dulu terus kita ubah guys ya. Kita tulis di sini. Berarti the North Pole has a latitude of 90 degrees. Nah, kita akan breakthrough kalimat ini guys. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat kalimat ini dari yang tadi ya guys, kita lihat pertama terjemahannya dulu. Ya. Jadi kalimat ini pakai warna kuning aja kali ya guys ya. Terjemahan dari kalimat ini adalah bagus nggak sih warna kuning? Oh, cocok sih. Terjemahannya adalah kutub utara gitu ya. Kutub utara memiliki garis lintang gitu ya, 90 derajat ke utara. Nah, itu terjemahannya guys. Jadi terjemahannya adalah kutub utara memiliki garis lintang 90 derajat ke utara. Jadi North Pole, kutub utara, memiliki
a latitude garis lintang of 90 degrees 90 derajat north ke arah utara gitu ya, 90 derajat ke arah utara. Nah, ini kita udah terjemahkan. Oke. Nah, sekarang kita mau tahu fungsi dari setiap elemen bahasa yang ada di kalimat ini, guys. Ya. Fungsi dari setiap elemen bahasa yang ada di kalimat ini. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu ini ya, terjemahannya, maka kita hapus, guys. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke fungsi dari kalimatnya. Ya. Fungsi dari kalimatnya. Nah, kita lihat setiap elemen bahasa di dalam satu kalimat memiliki fungsi masing-masing. Tapi tidak semuanya sebenarnya bisa diidentifikasi. Ya. Sekarang kita cek. Kata the ini berfungsi sebagai apa? Nah, the di sini berfungsi sebagai artikel ya. Artikel. Specific artikel the. Nah, terus kata north di sini fungsinya sebagai apa nih, guys? Kata north di sini berfungsi sebagai adjektif ya. Adjektif. Jadi kata north itu punya 3 fungsi, guys. Bisa sebagai noun ya, kita acak-acak aja nih, guys. Dia bisa sebagai noun ya, yang berarti kompas ya, yang berarti kompas, arah kompas, arah angin gitu, arah utara gitu ya. Dia juga bisa berfungsi sebagai adjektif yang artinya mengarah ke utara gitu ya, acuannya mengarah ke utara. Dan dia biasanya akan berfungsi sebagai adjektif ketika setelahnya itu ada kata benda, guys. Nah, jadi di sini kata pole ya berfungsi sebagai kata benda. Nah, kata pole ini berfungsi sebagai noun. Nah, jadi kata pole di sini berfungsi sebagai noun, sehingga kata north itu jadi adjektif. Jadi pole yang mana? Pole yang mengarah ke utara. Nah, terus kemudian kata north itu juga berfungsi sebagai adverb. Nah, jadi dia juga bisa berfungsi sebagai adverb yang artinya to the north gitu ya. To the north. Jadi dia lokasi, guys, adverb of place. Ya, location. Nah, sekarang kata pole itu artinya udah tadi ya, kata benda, noun. Artinya kutub gitu ya. Kalau untuk bahasa kompasnya kutub utara. Tapi kata pole itu bisa berarti tiang. Ya. Juga bisa berarti tiang. Nah, sekarang kata has ini fungsi sebagai apa nih, guys? Tadi udah ya. Dia berfungsi sebagai kata kerja atau verb. Maka kita taruh aja di sini fungsinya sebagai verb. Oke. Nah, verb. Verb apa? Verb 1 ya, guys ya. Verb 1 atau verb single. Kita tulis aja verb 1 atau verb single. Singular verb ya, guys. Nah, jadi dia fungsinya sebagai itu. Dia plural verbnya apa? Plural verbnya have. Ya, tadi udah kita bahas. Jadi dia has yang single. Kalau yang plural, maka dia jadi have. Sorry, di sini aja. Have itu untuk plural formnya, guys. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut kata atau e. Kata e atau di sini berfungsi sebagai apa? Dia berfungsi sama seperti yang terdepan, yaitu artikel. Ya, atau namanya general article. Dia bisa jadi general article itu ada 2, guys. Ada atau n. Ya, ada 2. Kenapa di sini pakai Karena latitude itu huruf pertamanya konsonan. Ya. Jadi suara sound dari huruf pertama itu L, la gitu ya, latitude itu
konsonan. Sehingga karena suaranya konsonan, maka dia pakainya e. Jadi itu untuk konsonan sound. Sedangkan n itu untuk vocal sound. Jadi yang diidentifikasi itu soundnya guys, bukan huruf pertamanya ya. Jadi sound beda. Oke. Nah sekarang kita bahas yang latitude. Jadi latitude di sini fungsinya apa? Latitude di sini fungsinya sebagai kata benda atau noun. Ini dia noun, ya. Artinya garis lintang ya. Kemudian kata of fungsinya sebagai apa nih guys? Kata of. Nah jadi kata of di sini dia berfungsi sebagai preposition. Ya, kita tulis di sini preposition of. Ya. Preposition of yang mengarah kepada value guys. Oke, value-nya apa? Value-nya adalah angka 90 ini. Jadi angka 90 ini di sini kita bahasakan value ya. Atau scale atau number. Jadi dia preposition of value. Nah, kemudian ada kata degrees. Degrees ya otomatis sama ya. Dia fungsinya sebagai kata benda juga. Degrees, noun. Dan terakhir kata north. Jadi kata north. Nah, di sini guys, tadi kan north ada 3 fungsinya kan? Nah, pertama dia jadi adjektif, jadi adverb, dan jadi noun. Nah, untuk di bagian yang ini, north yang ini itu dia berfungsi sebagai adverb of place. Ya, adverb of place. Jadi 90 degrees ke arah utara, to the north, gitu ya, to the north. Nah, jadi ini adalah hasil breakthrough kita dari satu kalimat ini, guys. Kita membahas fungsi dari setiap kata atau elemen bahasa yang ada di kalimat ini. Nah, jadi harapannya kalian bisa mungkin lebih kecil besarnya memahami ya fungsi-fungsi dari setiap elemen di bahasa di dalam suatu kalimat, guys. Nah, tadi kita udah bahas yang simple, sekarang ini ya bagian analisa yang terperincinya seperti ini. Oke. Nah, semoga ini kita satu kalimat aja bisa menghabiskan waktu sekitar 15 menit, guys. Karena kita bahasnya dalam banget gitu ya, terperinci banget. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal yang lainnya, guys. Jadi kita selalu akan bahas secara simpelnya gimana, analisis mendalamnya, elemen dengan elemen bahasa dan strukturnya seperti apa. Oke. Nah, kalau gitu Coach Ip pamit dulu nih. Next time kita akan bahas lagi ya. Goodbye.